Bismillahi wallahi billahi bil haq wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum waalaikumsalam kang anan wujud kang wujudan kesem. Sapa kuasane kang mau kesem. Insun paling hormat dumateng wujud kang kesem. Kang anane alur kekondal manging sumerbawing alamaya Buddha. Saged dadosaken kelancaran rezeki, kelancaran rezeki. Wilujeng rahayu selamat sami puasa dikasih Gusti Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan salam kedamaian dan kesejahteraan bagi kita semua. Amin. Amin. Oke, sahabat Samamor, malam kali ini kita ngobrol waton. Kebetulan teman-teman pada ngumpul dan ada Bama di sini yang mungkin ada pertanyaan dari teman-teman hal mistik mengenai pusaka atau cincin yang konon memang sangat dekat dengan klenik atau pusaka cincin yang berkodam. Berkodim apa berkodam ya? Berkodam. Jadi memang kita rame-rame dan banyak sekali teman-teman yang ada di belakang kamera. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Sugeng dalu napa injing nih, Mbak? Injing nggih. Jam kali, Mbak. Jam 2 pagi nih, guys. Dan ada Mas Asik yang ahli permata dan gak asing lagi D. Kaisar atau Edi Gondrong. Ada Ustadz dari Blitar, Ustadz Ahmad. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, saya bos. Oke, mungkin ada dari Mas Asik, Mas Edi, ada pertanyaan tentang klenik ya khususnya, atau keyakinan Mbak ya? Ya. Termasuk keyakinan juga Mbak ya? Ya. Jadi Cuma bedanya gini Mas. Kepercayaan itu masih di akal di anak-anak. Tapi kalau sudah keyakinan itu dijalani, baru dijalani ini bisa merasakan, baru meyakini. Beda. Jadi Kalau kepercayaan kan hanya diresen aja. Berarti angan-angan dulu Mbak. Iya baru dijalani, baru ke merasakan, bisa merasakan apa yang dipercaya ini, baru dijalani diyakini. Jadi awal kepercayaan Mbak. Iya. Terus dijalani. Ya. Habis itu Menjadikan suatu keyakinan. menjadi suatu Karena keyakinan. adanya rasa itu apa? Wah. Nah, rasanya itu kan menyenangkan. Rasa yakin baru dijalani gitu loh. Siap. Mungkin kalau di ini ya Pak ya, kalau di Islam sendiri kan ada Ya kayak rukun iman itu loh, rukun iman, rukun Yakin. Islam. Kalau udah yakin, akul yakin. dijalani ya. Ada berapa itu Ustadz? Ada yakin, terakhir kan hakul yakin. Akul yakin, yakin, Mentok kan akul ya? yakin, iya. Akul Ada yakin dua ya? itu ya. Oke, mungkin De Kaisar atau Umasik nih. Umasik ini ahli cincin, permata, terus klenik juga. Aku sering main ke rumahnya. Di rumahnya banyak keris, banyak pring. Terus apa itu ya? Kayak apa? Kayak dari Kalimantan itu. Rantai babi apa itu ya? Jadi memang nyeni banget Umasik ini. Pengrajin apa ya? Congkrong batu ya, ikat batu ya. Tapi orangnya suka keris juga. Mungkin kebetulan ada Bahmat ini Om. Ada pertanyaan apa hal pusaka atau hal mistik lah.
Mumpung ada Mbak Baman nih. Kalau aku bisa jawab, aku jawab, Bang. Gimana bro? Oke, yang ingin saya tanyakan sebenarnya tentang keyakinan. Nah, kan keyakinan itu harus tumbuh dengan sendirinya di hati kita. Betul, seperti itu kan, Namdi? Intinya caranya untuk memupuk supaya keyakinan itu benar-benar timbul, itu yang masih jadi tanda tanya dari saya. Untuk memupuk biar keyakinan itu benar-benar tidak berubah maksudnya. Betul. Ya, tidak berubah. Keyakinan nggak berubah. Kalau aku bisa luruskan. Gimana itu? Kalau aku bisa meluruskan ya Mas. Iya, gimana Mas Andi? Kalau aku sih pengalaman di ilmu hidup ini, Bayo. Ya. Ilmu hidup yang aku jalanin. Kalau aku kayak gini, aku pernah ada orang bilang ucap dan sabdo itu beda. Iya. Jadi aku perbaiki ucap dulu, gimana caranya untuk jadi sabdo. Karena ucap nggak mungkin selalu terjadi apa yang diharapkan. Ya, tapi betul. kalau sabdo itu bakal terjadi apa sing mbok ucapno atau apa sing mbok ucap apa disabdono. Seperti halnya Kanjeng Nabi kan sabda Rasulullah. Iya, betul. Itu pasti terjadi. Kalau kita golongan kotor-kotor kayak kita, banyak dosa, mungkin melatih ucap gimana caranya untuk sabdo. Biar jadi sabdo. Lebih detailnya Mbak Man itu bisa jelasin itu gimana caranya ucap ini bisa jadi sabda. Ya, intinya untuk meyakinkan rasa saya yakin kita, gitu Mbak. Intinya gini, orang belum bertindak apapun dengan secara ucapan, berpikirlah dulu. Iya. Kan gitu. Iya. Nah, berpikir itu artinya melihat secara keseluruhan, memandang batas kemampuan. Baru yang disebut berpikir, mengingat dan merasakan. Jadi sebelum kita berucap apapun, rasakan dulu. Iya Mbak. Sebelum kita ucapkan. Nah, ini ucapan ini bisa untuk menyinggung perasaan orang lain atau enggak? Membuat orang telinganya panas apa enggak? Iya, betul. Nah, awal di situ mengawali daripada diri kita sendiri. Nah, ini sering merasakan di dalam hati kita sendiri. Nah, ini terlatih daripada suatu hati ini. Oh, saya ucap gini, tapi menjadikan suatu amarah orang. Nah, itu saya meyakini, pembicaraan saya ini mengarah kemana? Oh, intinya harus belajar merasakan, ucapan itu belajar dirasakan dulu baru dikeluarkan, gitu Pak. Gitu loh, ya. Oke. Jadi jangan sampai kita tidak berpikir dulu, tidak merasakan dulu. Syukur mengucapkan, tapi menimbulkan suatu emosi orang. Baru nanti kita getun. Ya, betul. Kan gitu. Ya, Mbak. Nah, inilah nanti terlatihnya di situ akan meyakini. Baru kita jalankan. Yang diterangkan Mas Hamdi tadi, ucap dan sabda. Ya. Sebelum kita berucap, harus kita rasakan, kita teliti dulu. Oke. Baru nanti ucapan kita itu yang berarti. Oke. Yang berbobot. Ya, betul. Nah, tapi kalau ucapan ini berbobot, kita tidak boleh gegabah mengucapkan apapun dalam menghadapi dalam keadaan. Oh, karena itu akan berubah menjadi sabdo. Nah, seperti itu ya Mbak. Makanya bisa disebut sabdo tadi atau sabdo wujud. Nah, sabdo wujud itu tanpa ucap, ada ucap, kinaksenan akan terjadi. Itu tanpa ucap ya Mbak. Nah, sejarahnya wujud. Raden Said waktu itu sudah menjadikan Sunan Kalijogo. Nah, ini ada orang bawa gelangsing, ditanya sama temannya, bawa apa itu? Bawa tatar. Oh, ini padahal uang. Nah, akhirnya Sunan Kalijogo hanya berdiri. Nah, ini menyaksikan aja.
Ini berubah jadi tatar. Oh, Nah, itulah bedanya Sabdo Dadi dan Sabdo Ucap. Setuju. Nah, ini kalau sampai meyakini, insya Allah tiap ucapan yang berarti dan berbobot. Intinya harus bisa merasakan dulu ya, Mbak. Nah, Merasakan dulu, baru akan timbul dengan sendirinya sebuah keyakinan yang sangat kuat. Nah, itu. Oke, siap. Dan tidak menutup kemungkinan apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita bangun menjadi sabda, jelek atau baik, itu akan diteken sama Sang Halik. Oh ya pasti. Kalau nggak Sang Halik, alam aja dah. Ya. Jadi Iya. kalau udah niatnya awal buruk gitu ya, pasti terjadi. Karena apa ya, udah proses alam, Mbak ya. Itu proses alam itu, Mbak. Ya. Jadi apapun niat kita, jelek atau baik, itu pasti ada jawaban, Mbak. Ya. Hukum alam gitu. Iya. Artinya gini, Allah itu bukan punya saksi. Ya unsur daripada air, angin, tanah, api. Itu saksinya Allah tidak pernah bohong gitu. Kalau saksi manusia dengan manusia itu sering bohong. Bisa Kalau diolah. saksi manusia ya, tergantung amplopnya itu. Amplopnya itu. Bener, jeru bener. nih itu, Pak. Jadi kalau saksinya udah alam, nggak pernah bohong. Akan beda lagi Contohnya ceritanya. aja ya. Gini ya Mas Andi, sejarah seperti Kanjeng Nabi itu ya. Ini sejarah waktu itu orang-orang Quraisy ini ingin membunuh Kanjeng Nabi. Sampai akhirnya Waroko ini disuruh dikasih hadiah Untuk membunuh ya, Pak. untuk membunuh Kanjeng Nabi. Nah, akhirnya Kanjeng Nabi naik kuda berjalan. Begitu berjalan, Waroko mengejar. Begitu dekat, pedang ini diayunkan sampai pedang ini tidak menyentuh kepada Kanjeng Nabi. Akhirnya kakinya kuda ini tertancap di bumi. Nah, pedangnya ini hanya gini aja. Nah, siapa yang megangi pedang ini? Siapa yang megangi? Pegang kaki itu ya. Nah, kan jelas saksinya Allah ini, bumi, banyu, geni, angin menyaksikan tindakan daripada Waroko. perilaku kehidupan. Bukan hanya Maroko, kita semua juga disaksikan. Disaksikan. Nah, itulah. Sebenarnya kan Nabi tidak sakti. Nah, karena keluhuran budinya inilah yang membuat bumi, banyu, geni, angin ini segan menyaksikan ini. Oke. Gitu. Karena keluhuran budinya. Sekarang gimana Mas Andi? Pembelajaran keluhuran budi ini sudah hilang, sudah tertanam daripada budaya-budaya lain. Budaya asing terutama, Pak. Nah, mana kita punya kekuatan? Keluhuran budi ini yang menjadikan suatu kekuatan daripada. Oh berarti intinya kalau keyakinan kita sudah kuat, Ya, itu bisa mengendalikan hal-hal apapun. ya. Bukan mengendalikan. Kita akan disaksi. Oh Disaksikan dari empat iya. unsur. Oh iya. Nah, Oke, Tumbuhan, binatang itu menyaksikan kita. Karena tindakan kita ini karena apa sih? Kebesaran jiwa keluhuran budi ini. Itu Mas Edi. Oh gitu enggak. Oke. di Sebilah Pusaka pun gitu, Pak. Jadi ada 4 unsur itu tadi, Pak. Jadi kita melihat pusaka itu dari materialnya itu dari pamor, dari besi atau baja ya. Iya. Itu ada di 4 unsur. Ketika kita tahu pandai besi itu dia pakai api, dia pakai angin, apa namanya? Kempus. Kalau sekarang kempus, kalau sekarang pakai blower kan, Iya. kan tetap unsur angin kan yang Iya, dipakai. betul. Ada unsur angin, api, Air. bumi, air air, juga untuk menyepuh pusaka. Iya. Makanya pusaka ini memang ampuh-ampuh. Ya. Apalagi yang sepuh, memang doa-doa perampu kan. Iya, betul. Dan nggak nutup kemungkinan juga, walaupun keris baru, kalau pas hari apa nempanya, Bah, pemilihan bajanya,
terus doa-doa sang empu sendiri ya, Iya. pengrajin, itu ya ampuh Bang. Ampuh. Saya sendiri ngoleksi keris baru malahan. Ada 2 keris baru, itu memang nggak dijual. Dan didukung juga dengan keyakinan yang sangat kuat gitu. Benar, Oh, benar. gitu ya. Ah, Oke. ya nomor 1 memang yakin, cuma kan yakin nggak gampang sih. Karena Ini jangan keris ya. Batu. Nah, karena batu ini apa sih? Karya alam. Betul. karya alam. Betul. Nah, alam bagian daripada dirinya. Nah, sebenarnya kita ini batu itu sebenarnya berenergi, bukan bernyoni. Berenergi. Berenergi. Karena ya. berprosesnya daripada suatu retakan gunung, begitu lahar itu menghempas tumbuhan, binatang, apapun, sampai menjadikan pepesan-pepesan air. Nah, akhirnya menjadi terpendam. Nah, ini kandungan apa ini? Menyerapkan energi daripada panas, energi bumi, energi dingin, energi apa itu, menyatu dengan batu. Nah, kadang-kadang bukan klenik ini, Nyata laki sebenarnya, Mbak. apapun ini. Nyata Nah, sebenarnya. coba gini, Mbak, ini cocok untuk saya yang mana? Saya ambilkan. Kayak gini ya. Nah, ini saya hanya menjawab daripada unsur-unsur batu ini. Udah taruh di bumi, di pusar sini. Udah, nanti reaksinya kemana? Oh, di sini, Pak. Di sini, Pak. Di sini, Pak. Lu sampai anaknya itu lu sampai. Ya, istilah bahasa Jawa yang mukok-mukok. Mugo-mugo. Lu kok bisa gitu, Mbak? Ya, berarti sampai itu terjadi kontrak energi. Energi batu dengan energi sampai. Nah, selama ini sampai ini diikuti oleh leluhur. Nggak tahu itu buyut sampean atau siapa, nggak tahu. Nah, itu terjadi suatu kontrak energi, pengaruh di dalam syarat jasmani sampean. Padahal ini bukan dalam arti klenik, ini memang realita. Iya, kenyataan. Proses alam. Jadi kan Proses kita ini alam. gini loh. Dengan batu apapun ini sebenarnya benar itu. Bagaimana ini proses secara karyanya alam. Berarti karyanya alam, berarti karyanya siapa? Orang alam bagian daripada dirinya. Dirinya bukan ya menyebut satu nama sebutan. Misalnya kalau orang muslim nyebut Allah. Iya. Ya, Iya. intinya jelasnya itu ini karyanya Allah. Nah, kita ini hanya menghargai daripada karyanya Allah. Karya yang maha besar ini. Nah, alam ini berkarya. Bagaimana manusia ini hubungan dengan kehidupan. Bagaimana secara terjadi sirkulasi kehidupan. Bisa dijadikan sebagai sarana. Berkesinambungan gitu. Kesinambungan ya itu ya. Disebut ekonomi. Ekonomi berputar. Berputar. Tapi wong manusia itu murka. Wong sekarang apa ini dijadikan komoditi kok. Apa-apa yang penting cair. Cair itu. Pokoknya enggak dikasih cairan di rumah sakit gitu. Tapi intinya kan memang harus ada keseimbangan gitu. Nah, di situ. Cuma kadang-kadang manusia itu tidak mau berpikir. Kadang-kadang menggali potensi alam tanpa terpikirkan untuk merehabilitasi alam ini. Mengatur Itu- satu keseimbangan. Itu yang terjadi sekarang memang seperti itu ya, Mbak ya. Jangan menyalahkan kalau alam ini merehab daripada dirinya sendiri. Kalau merehab dirinya sendiri akan terjadi suatu kerusakan-kerusakan di bagian belahan bumi manapun. Terus dibilang bencana. Bang. Bencana. Tapi yang Kadang-kadang sebetulnya suudon yang Allah. Oh iya. Ini laknat Allah. tapi yang sebetulnya ulah Murka Allah. manusia. Ya ulah sendiri manusia gitu ya, itu Mbak. sendiri. Ya itu enaknya loh. Memang nggak boleh sudon. Ya gitu. kata Pak Haji, Gajah Roma Irama, Gimana, ya? tanyakan dirimu gitu. Gimana? Tanyakan dirimu. Tanyakan diri. Iya. Lagu itu ya. Kayak lagunya Pak Haji. Kadang-kadang ada yang tanyakan pada rumput yang bergoyang. Ah, iya. Apa jawabannya? Nggak ada. Jadi itu, Mbak. Dibilang gila nggak mau.
Ya bertanyalah kepada dirimu sendiri. Ya sepertinya penangguhan pusaka, Mbak. Saya sering kali udah di pedagang keris itu pun udah lama, Mbak. Mulai dari kakekku kan, malah dari Mbah Yud. Jadi penangguhan itu memang banyak ini loh, Mbak. Namanya perkiraan ya, Mbak ya, estimasi ya. Ya, Semua orang itu punya alasan masing-masing gitu loh. Kalau aku nyaranin sama sahabat Sang Pamor, sering aku di konten-kontenku yang lalu, yang penting nggak salah harga, nomor satu. Oh intinya memang itu. Kalau salah penangguhan, mungkin si A bilang ini Mataram, si B Mojopahit, Ya. atau si C bahkan nom-noman era HBPB, beda pendapat itu suatu hal yang apa ya, Wajar lah. wajar lah. Kan kita semua ini punya persepsi masing-masing. Iya. Cuma nomor satu yang aku saranin sama sobat GSP, memang jangan sampai salah harga, Bang. Ya. Gitu. Kalau harganya udah bener, mau ngapain? Dijual lagi bisa untung kok. Malah ada temanku kolektor, berangkatnya dari kolektor nih, sampai dia jualan pusaka loh, jualan keris, sampai berhenti. Dia waktu itu menjabat ini sama Pemkot. Si Edi ini kenal, sahabat lama. Belajarnya kan aku kenal sama dia di Darmo, di Weta gitu loh. Dia apa ya kerjanya ya? Bagian IT di Pemkot itu loh. Jadi ada tender proyek sama. Ingat. Dia sampai dinaikin 2 kali, gaji naik. Udah Mas, jangan resign gitu aku. Ternyata dia resign sampai jualan pusaka loh. Ya, aku nyariin sama dia kan, yang penting nggak salah harga. Kalau salah penangguhan ya relatif lah. Ini bilang Mataram, Mojopahit, bahkan nom-noman, bahkan ada istilah tempo hari itu di FB kamar depan, Itu. kamar belakang pun nggak apa-apa gitu loh. Iya. Yang penting pusaka itu bagus. Intinya lari ke keyakinan lagi, Mas Andi. Apalagi dia niatnya buat koleksi dan mempercayai di suatu benda itu ada energi. Betul. Maka keyakinan yang menurutku nih, Bang, keyakinan kalau diperdebatkan, kepercayaan itu, maka orang itu nggak percaya sebenarnya, Bang. Ya. Mau diperdebatkan kok. Nah iya, buat apa diperdebatkan gitu loh. Ya udah simpan aja pusaka gitu loh. Ibaratnya gini, saya beli pusaka ke Mas Andi dengan nominal sekian. Ini nominalnya sekian. Saya senang, otomatis kalau udah senang hati kita yakin, nominal itu nggak jadi. Wah, jadi soal. Nggak jadi soal. Nggak Apalagi ada. sampai terbukti bermanfaat kan. Itu apalagi seperti itu. Lantaran beli keris iki, Perantara. biasain dugem ora. Soalnya bayar keris 10 juta, Bang. Betul. Mau dugem Rajito. Ya, Nah, jadi. manfaatnya besar itu. Nah, itu manfaat. Iya toh? Iya. kan larinya ke hati lagi, Mas Hamdi. Iya. Larinya ke hati. Nah, berarti kesimpulannya kalau udah hati benar-benar sudah gitu ya, berarti itu memang udah jalannya seperti itu. Seperti itu. Apa benar seperti itu? Ya. Gitu, Mbak? Ya. Oke. Oke, untuk Pak Ustadz mungkin ada pertanyaan, Pak Ustadz. Tentang besi. Saya mau Besi. cerita tentang besi, kekuatan besi. Kekuatan besi. Ya. Saya tuh kan baca di Al-Quran itu ada di surat Al-Hadid ayat 57. Dan kami ciptakan, nah ini ada di surat Al-Hadid ayat 57. Ya. Ini Quran ya, Quran yang mengatakan, dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia. Manfaat. Supaya mereka mempergunakan besi itu dan supaya Allah mengetahui siapa penolong agama. Itu cerita besi yang ada di surat
Al-Hadid ayat 57. Makanya aku kalau ada orang tanya, apalagi aku pindah di Asam Rowo nih, Ustaz. Kan banyak sekali tahu di sini orang alim-alim gitu kan. Terus tanya, kan aku biasa melean, pegang keris, marangi itu kan. Loh Mas Hamdi ini percaya keris? Woi sangat percaya. Tak tambahi sangat, Mbak. Lah orang bilang, wah Mas Hamdi percaya ambek keris, sirik iki. Cek tambah sirik gitu loh. Makanya tak tambahi sangat percaya. Jadi aku sangat yakin seperti halnya besi tadi yang di surat Al-Hadid itu ya. Iya. Jadi kan aku ciptakan besi ya. Besi. Ya, besi supaya Yang- bermanfaat. Yang Jadi sangat hebat, aku malah dikasih sangat yang hebat ya. sangat hebat. Makanya sangat percaya kenapa? Aku ibarat pisau dapur. Kalau nggak dibentuk, kalau nggak diolah, diasah, Iya, nggak apa bermanfaat. bisa buat ngiris berambang? Nah, nggak Kan ada gitu Bang. manfaatnya. Kan nggak ada manfaat. Logikanya itu besi yang pisau, apalagi pusaka. Makanya aku tambahi sangat percaya. Bingung orangnya tanya. Ya yang pasti orang yang bingung itu mempunyai asumsi yang negatif, mempunyai pemikiran yang negatif. Ya terserah orang lah menilai gitu loh. Iya. Yang penting aku punya keyakinan sangat. Orang itu kan nggak tahu hati kita. Ya, Ah. niat kita. Meyakini bagaimana nggak kita itu kan nggak tahu. Kalau kita dapat rezeki itu dapat alhamdulillah, nggak ada alhamdulillah keris itu kan nggak ada. Ada, Pasti betul. alhamdulillah. Nah, segala puji bagi Allah. Nah, bukan segala puji bagi keris. keris. Nah, pasti Itulah alhamdulillah salah itu. persepsinya di. Masalahnya di situ. Ya memang ini masalah besi sebenarnya Allah tidak menciptakan besi, menciptakan biji besi. Biji besi. Tapi di dalam ayat ini kuciptakan sekecil apapun bermanfaat bagi orang-orang yang mau berpikir. Iya. Nah, tapi kalau tidak ada orang berpikir, tidak akan bisa jadi besi. Bagi Kan orang masih pengelolaan Iya. dulu. Iya. Nah, ini melanggar kepercayaan. ya Begitu berarti dibentuk. Jadi logam besi. Terus orang berpikir itu untuk berkreasi. Bisa dibentuk pisau dapur, bisa untuk keris, Pacul, pacul. Nah ini bermanfaat, berguna nggak untuk manusia? linggis. Nah, tergantung yang mau memanfaatkan ke arah mana kan gitu Mbak. Tinggal memakainya bagaimana. Ya. Kan itu saja. Ini hanya sebiji besi mau berpikir. Bisa jadi apa itu? Bisa jadi nuklir, Macam-macam. bisa jadi pesawat. Jadi apa itu? Tergantung yang mau Nah makanya itu. Oke. Makanya dunia ini tanpa orang-orang yang ahli berpikir tidak berarti. Apalagi butuh kecerdasan. Ya, terutama kayak Mas Hamdi Mbak. Contoh nih sekarang Apa ya maaf ya. Dulu budayanya orang sini kan banyak sebulan gini ya. Istilahnya santet. Ya. Ini lek santet orang Lamongan Banyuwangi sing kena satu. Tapi lek santet orang ahli berpikir orang Yahudi. Udahlah, wis. Nuklir satu itu loh. Iya. Tinggal di remote gini, Cok. Oh, mana rumahnya Terpisah Mas kota Hamdi? ini. Gini ya. Iya, Dilihat petanya gini. Udah, satu aja. Gelem. Ini santetnya orang Yahudi. Lebih canggih Oh lagi. iya, bukan Asam Rowo. Mau lari kemana ini? Katanya lari ke ciri-ciri, tidak bisa, wis ludes di situ. Sak Betul, kotor-kotor. betul, Mbak. Hancur. Betul, Mbak. Iya, Iya iya. seperti ilmu pelet, Bah. Makanya di sini nih akhirnya apa sih? Allah mengutus Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu diutus untuk membenahi daripada akhlak moral itu aja. Iya. Supaya dunia ini menjadikan kesejahteraan, Iya. keselamatan. Rasulullah itu kan seorang contoh. Nah, figur. Itu cuma figur, contoh cuma itu. Makanya sampai Rasulullah yatim piatu ya karena buat contoh. Dibuat contoh sampai biar orang sampai sekarang itu apa ya?
anak yatim itu mencintai anak ya yatim. mencintai anak yatim. Jadi Rasulullah pun dia kan yatim piatu sampai umur 6 tahun. Jadi manusia contoh. Dulu aku senang ilmu pelet, Bang. Hmm. Karena udah apa ya? Kayaknya udah nggak harus pakai nih ilmu pelet nih. Karena ada obat merah itu loh, Bang. Iya, betul. Cap orang tua warna merah apa ya? Hmm. Itu lebih manjur, Bang. Iya. Iya. Hah? Kibas-kibas ini loh, nggak usah pelet ayah. Makanya Pak, sekarang itu zamannya banyak orang yang kurang vitamin. Oh iya, vitamin D. Iya. Apa? Ya Duit. gambar Pak Atta yang Pak Karun. Vitamin Vitamin D. D, duit. Vitaminnya ya, Bang. Zamannya Iya, sudah vitaminnya. Zamannya sudah sekarang. beda. Tapi lah Om Asik ini masih pakai loh batu-batu apa antik loh, Bang. Nah, Karena terbukti. Om Asik kan pernah cerita nih, Bang. Aku semenjak ini katanya. Aku itu yo disuruh ketemplean terus. Kirain kerasukan, Bang, ketemplean. Ternyata batu itu untuk pengasihan, Bang. Itu dari sugesti, kepercayaan atau gimana, Bang? enggak, itu memang ada energi Pak. Energi dari batu Iya, itu iya, ya. ada batu, iya. Ini pernah terjadi Mas Andi di istana Mas Galuh ya. Ah, Ada orang ini mencucikan keris. Bertiga kalau nggak salah. Terus saya lihat batunya, wah antik ini. hmm. Mas, kok bagus Mas batunya. Coba lihat boleh. Permisi ya boleh. Bisa pilih. Kayak gitu. Biasanya saya bener tisu, Ya. lalu nempel. Coba Mas ini reaksinya kemana? Lu kok kelari mata sebelah kiri Mas? Mbah, oh iya, itu dong, enggak ada yang lain enggak. Nah ini Mas, sampean kalau baju ini sampean pakai, jangan orang perempuan ini sampean bertipi dengan mata kiri sampean, pasti katut. Pasti katut. Iya, nanti sampean ini dikintili ya. Oh iya iya. Perlu dicoba nih, Bi. Nah akhirnya gitu Mas Andi. Gak usah gaya semar mesem Iya ya. Mbak, ini saya pakai, saya kedip dengan mata saya kiri nih. Katut Mbak. Wih, keren nih. Nah, ini pampasnya Pak Jokowi. Oh iya. Gak tahu saya Mas Andi. Oh, yang Pak Pampres itu ya, di Kayun. Nah, di Kayun itu. Ah, iya iya iya, ingat Coba banget. aja Mas, itu kalau kemana-mana jangan di pantai. Kamu sudah punya istri. Sudah Mbak. Wah, kamu nanti dikintili. Bahaya itu. Harus dipinjemin sama Rafli nih, Bang. Sama kameramen ya. Kalau Loh, Mas Asik hubungannya ini- apa ini Pak Andi? Tidak bisa dibilang mistik. Ya ener. Energi Jadi karena dari kandungan batu. energi ini menyupport daripada energi. Kan ada di TV itu kan Ya, ada ya. kalung kan mengandung energi kalung Ah, yang dijual berarti itu punya kesehatan. energi. Berarti Kesehatan. kalau Mas Asik ini energinya sangat tinggi ya. Beliau Energi diam-diam pengasihan. diam-diam menghanyutkan sebenarnya. Rawangannya meneng, ya, tapi tang ting ting gitu wes. Main punya mata. energi. Energinya besar. Energinya Semua besar. mengintili. Semua mengintili ya. Pokoknya jadi ngintili sudah golong. Bikin diri Melayu. Energinya luar biasa. Jadi kayaknya sering-sering kumpul kayak gini ya, Bio. Oh iya. Jadi apa judulnya apa? Guyon Waton. Waton. Jadi guyon tapi penuh makna, Bang. Nah, itu menjadikan secara Bermanfaat. gimana nambah pengetahuan. Betul, itu yang sangat penting, Bang. Ya itu. Apa mana ini? Ini sebenarnya kayak punya Mas Asik ini yang berenergi ini dipakai semua kayaknya. Nanti Loh, aku udah dapet ini loh. Oh keren. Mangan yang dikindili ya. bikin diri. Dikindili, iya. Makanya Dikintili. kumpul orang keris atau kumpul orang batu. Ini ditakuti kodamnya. Nggak kuat apa? Nggak kuat terus beli. Dan memang harus percayalah kalau sebuah benda terutama pusaka dan juga batu tentunya itu pasti berkodam. Nah sekarang gini ya. Coba
Ya, batu katanya tidak punya energi. Maaf loh ya, maaf ini. Bukan menyinggung masyarakat. Coba aja rasuat ini. Orang sedunia ini ingin mencium apa enggak? Oh iya. Rebutan itu. Rebutan, Pak. Kadang-kadang ini orang Indonesia kan kecil-kecil. Oh. Sama orang Majusi. Wah, Mau gini diangkat dulu ya sama orang-orang hitam. Bumbul. Nah, orang hitam ini loh, orang hitam. Orang Baduy atau Majusi. Kan hitam. Kok ingin mencium batu hitam itu sih? Iya, karena batu tersebut mempunyai energi yang sangat tinggi. dan katanya sampean tadi meyakini, Iya. meyakini bahwa itu batu dari surga. Betul. Jadi Sudah yakin. Nanti kita mulai dari ini keyakinan, Pak. yang Ya, diyakini yang menciptakan batu, Ya. bukan batunya yang diyakini. Ya, betul. Ya, betul. yang menciptakan batu. Itu Kayak- berbondong-bondong itu. Kayaknya tambah malam tambah seru ini. Iya. Tambah pagi, bukan malam loh, Mbak. Tambah pagi. Tambah pagi. Coba itu diambil, dicuri, dipindah di Indonesia. Wah, dihukum sampai. Oh, itu aset no, besar itu. Betul. Untuk bisa menghasilkan devisa negara. Ya, cuma tanpa diukir sejarah perjalanan kan ya. Nabi Ibrahim ya tidak terjadi. Ya. Dari Ini proses saya ceritakan nanti orang mungkin enggak ya kurang paham lah, nanti dibilang saya ini mengada-ada atau mengarang. Ya. Atau ilmu Jawa ilmu ini gaduh. Ilmu gaduh. No. Tapi ilmu gaduk itu enak loh, Mbak. Iya. Ilmu gaduk. dia lek gaduh mbek sing ngindili. Nah, gaduk mana, Kang? Enak mana? Bedok mana? Tipis no Takono dompet. yang biasa belagu iki lho, ya apa? Ilmu gaduk ambek sing kintal-kintil iki. Apa jadi? Beliannya bisa. Beliannya habis. Bukan itu, Mustafulus. Kalau katanya orang Mandarin, Meyujen. Mayujen. Oh iya, Jen. Jen. Aduh. Gara-gara kintal-kintil bisa-bisa. Iya. Gundal-gundul. Mengintili. Power yang mengintil itu sangat besar. Oh iya. Berarti Power. walaupun mengindili tanda kutip negatif ya, itu punya power berarti. Punya energi. Ya. Iya, Mbak. Karena masuk ke ilmu keseimbangan itu, Mbak. Iya. Jadi nggak nyalahkan Umasik gua juga ya. Iya. Dikindili juga dia dapat pahala mungkin, Mbak. Nah, suatu Karena keseimbangan. keseimbangan. Tapi jangan salah, nanti dengan larinya ke pahala kencana. Bis iku, Bro. Ya, cuma dalam kehidupan itu memang diciptakan dua untuk suatu keseimbangan. Supaya terjadi kesinambungan bagaimana sirkulasi kehidupan itu, roda kehidupan itu secara berputar. Nah, soal mendapatkan itu. Ya, Orang masuk. bilang gini, Sirik bilang gini, tidak baik. Kan itu beda pendapat. Itu adalah kesepakatan, Mbak. Nah, Wong lek suki kabeh ya mati. Sopo sing arep dadi tani arep mangan duit ya ngono lah. Makane Taruhnya ke roda lagunya Pak Haji lagi. Semua terserah kita. Apa judulnya? Mbok lali aku. Oh, stop perdebatan. Kalau nggak saya bukan kayak Jajal dan duit ramangan. ya pegang punya uang semua. Nah, ramangan ra nek undoto Apa yang lah, dijual? berasku tak simpen dhewe, pangan dhewe. Saya ada saudara Habib, cuma nggak mau diliput, nggak mau bikin konten apa ya. Dia sering melean, Mbak, Ya. di masih rumah di itu yang dibongkar. Terus bilang gini, Bang, kalau mau selamat wajib kerjakan, mau lebih sunnah lakukan. Itu sampai semalam tak pikir, Bang. Ya. Nah, yang Apa ya? Sing wajib-wajib apa? sing wajib Terus ya sing sunnah apa? sholat. Kayak Iya, itu sholat, ternyata- puasa.
Ya rukun Islam lah. Ritual itu kan. Iya, itu. Jadi kayak yang apa? dimaksud. Sholat 5 waktu atau Iya. apa itu. Yang wajib-wajib Iya. Itu untuk luas keselamatan. diartikan, Mas. Iya. Iya. Itu yang menjadikan pendapat. Nah, salah satu kewajiban secara tanggung jawab sampean Iya, dengan Pak. keluarga Banyak yang inilah yang keluarga, Pak. dikerja. Iya. Kan itu. Nah, ibaratnya itu ingin jaya, sunnah lakukan. Jadinya yang seringlah bersedekah. Sering bersedekah. Tapi jangan ninggalkan yang wajib. Nah, dalam arti suatu pendapat orang itu wajib itu luas diartikan. Kan Iya. gitu. Anda kan pendapatnya ini gini, pendapat saya gini. Ya beda, oh ini pernah saya jalani. Kewajiban. Tapi saya rasakan ini yang saya jalani sekarang wajibnya apa? Saya jelaskan, nggak bisa menerima. Nah, itu akhirnya nanti beda pendapat. Ya intinya wajib yang utama gitu, ya keluarga. Lalu sampai ini tanggung jawab untuk keluarga itu ibadah apa enggak? Ibadah. Pak. Ibadah lah. Nah, kita itu kemarau ibadah itu loh. Nah, gitu, kakean sih di ibadah. Kakean ibadah. Ya kuncinya yang wajib aja, yang utama itu. Nanti menurut orang muslim ya pas syariatnya. Gitu loh Mas Andi. Ya syariat itu. Ibadah. Apa Bi? Ada pertanyaan Bi? Yang lajang-lajang Bang, mungkin bertanya nih bahas soal seputar apa ya, pengasihan ya. Biar dikindili. Udah dikindili, tanya Umasik. Iya, ada Umasif. Batu apa yang bisa dikindili gitu loh. Itu apa Mbak yang bisa mengintili? Nah, itu Mbak. yang bisa dikindili cewek-cewek batu apa Mbak? itu, Nah, Mbak. gitu loh. Yang Makanya- esensinya mengandung intili. Bahasa saya ya, Hmm. batu akik ya. Ya. Kan gini, akik, aktiflah dalam bidang. Dalam bidangmu apa? Pengrajin batu. Istiqomah. Terus kreatif. Kreatif. Gunakan daya cipta akal pikiranmu. Harta karun sing paling besar ya di sini. Daya pikir ya, kreatifnya itu Pak ya. Kelihatan. Kreatif. Inovatif. Ide. Ide. Jangan sampai habis ide. Nah, salah satunya Mas Hamdi buat konten gini, buat itu kan terobosan. Ide. Bagaimana untuk mendekatkan bagaimana pemuda-pemuda generasi ini untuk mengenal daripada seni dan budaya hasil karya leluhur dengan lewatan YouTube. Akhirnya banyak orang yang mengenal. Orang yang tidak pernah koleksi keris bisa koleksi keris. Nah, Terus terobosan ini untuk mendekatkan ya hubungannya apa? Yang orang yang tidak kenal keris bisa kenal. Nah, keris. komunikatif. komunikatif ternyata. Komunikasi, jangan lepas daripada komunikasi. Hubungan kemana? Silaturahmi inilah yang mendekatkan daripada rezeki. Kalau rezekimu itu banyak, akhirnya punya ATM, ayam, tentrem. Tapi ada saldo nih, nggak ada saldo, digesek-gesek gini suwe. Kalau yang saldonya banyak, oh pegang uang, ya itu dikintili lagi. Tapi kalau lama-kelamaan Jurusan banyak, iya bangga dikindili. banyak yang mengintili, ya bisa mustahulus. Ya, bangga iku. Jadi dari Aki tadi penuh makna ini. Ya. Jadi aktif, kreatif, inovatif, Komunikasi. komunikatif. 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 Jadi komunikasi, Ini tanya silaturahmi. bahasa Aki, batu. Aki itu padahal ya. Ku akeh tok loh. Urung keris loh iku. Nah, ini kurang keren sih. Jadi keren sih, maknanya keren banget paling menurut Mbak. Nah, aku mau tanya ini Bang. Apa dampaknya kalau pusaka ini dirusak Bang? Contohnya pusaka ini dipotong-potong jadi beberapa bilah gitu gimana Bang? Apa dampaknya dari spiritualnya Bang? Dari sisi Dalam arti kan spiritualnya. gini, ya kalau orang bahasa ngaji kan inama amalu biniat. Apa niat tujuanmu untuk merusak? Karena emosi, karena tidak senang, karena benci, ya tiga tujuanmu.
Kalau kamu itu menentang, berarti menentang dirimu sendiri. Menentang dirimu Kalau kamu sendiri. sudah tidak percaya, tidak yakin, tidak senang, kasihkan orang lain. Jangan dirusak. Jangan dirusak. Karena Setuju. tujuanmu untuk memperbaiki. Dan motong-motong itu kan merusak. Ya. Unsurnya apa? Aku pasang Nah, paksi. ini Mbak, apa ada dampak negatifnya buat sisi spiritualnya? Lah, intinya Pasti. jadi niat kamu apa? Oh, semua dari niatnya, Mbak ya? Iya. Loh, yang potong-potong di FB itu, Iya. bro. Oh, Wis out, bro. wes check out, Bro. Meninggal. Iya. Lu wes Bener ketemu iku. Wes ketemu, maksudnya ketemu mbek malaikat. Tenan. Dikidili malaikat. Tenan Nah, dikidili itu. tenan ini. Kan sama motong-motong tujuannya nggak senang, emosi atau marah atau apa. Berarti nggak senang Diinjau-injau. yang menciptakan apa enggak? Ya nanti dampaknya spiritual itu. Niatnya kurang pas. Berarti Niatnya bukan kurang. innama a'malu bin Niat. Emang sempat viral yang di FB itu. Di idek-idek toh, Gendong. di grendo, di tekak-tekuk. Mari ngono. Gak suwe ya ditekuk-tekuk sisan. Dia teguk-teguk sisa. Iya, tekuk-tekuk itu udah hukum alam. Wah, iki aku ada bako keren nih. Enak poli. Dijual nggak, Mbak? Wah, mahal nih. Ini lebih mahal rokok-rokok yang bermerek. Lebih mahal dari rokok. Yang bermerek, Oh, bermerek. nggak boleh sebut nama, Oh, iya. merek Belum dong. ya, belum ya. Itu promosi itu nanti. Iya, iya, iya. Kenapa aku bilang lebih mahal? Wah, ini kok beralih ke bako. Bang. Kenapa lebih mahal? Karena 1 on bisa mencapai 800.000. Bahkan ada yang 1 juta. 1 on. Nggak digawe. Berarti terinting. 1 kilo 10 juta, bro. Dan sedangkan rokok yang bermerek ya, bro. Iku rokok paling elek, bro. Aja nyebut mil. Ini YouTube. Wah, iki wis lerokan iki sing bermerek gak kroso. Ah, nek ngono perlu tak coba ini. Coba, bro. Putihan ya. Oh, mantap. Suka saya ini. Ah, iki Mas Asik. Isok-isok nek ngerokok iki dikindili tenan iki. Heeh. Tenan. Soalnya cuite ra kelong gitu. Bu, Embu rokok. kindili apa? Aku bilang enak, yang lain bilang, wah kok sepo, wah kok legi. Nah, saya bukan membantah ya, Ya. meluruskan. Suatu pertanyaan, merokok. Enak kan merokok? Keliru. Oh, rokok kok enak. Kok enak ya? Senang merokok? Senang, itu betul. Seneng. Oh, larinya ke kesenangan ya, Mbak. ya? Kesenangan, karena suatu kebiasaan. Oke. Nah ini kadang-kadang kita itu untuk mengurangi atau menghilangkan kebiasaan itu memang sulit. Nah, coba mbakku enak, soto enak. Enak enggak? Ya soto ini jadi gak enak. Kok ditanya no rokok itu enak. Seneng. Jadi senang. Seneng ngerokok. Dan rokok, Mbak. Ya. Dulu saya pernah berhenti. Dan ini keyakinan saya Iya. yang saya rasakan. Saya berhenti rokok 40 hari. Saya seakan-akan jadi goblok. Ini saksinya Mas Hamdi. Sampai Mas Hamdi saya merokok lagi gara-gara Mas Hamdi. Bukan goblok. Akhirnya apa? Ada yang kurang. Kan gitu. Gak jangkep. Sampai Mas Hamdi bilang gini, wes gue ngerokok mana, iki mau ben melaku mana. Nah, Ini ada Mas Hamdi betul? iya. Iki masuk ke sirik mana iki? Gara-gara rokok bisa berpikir. Oh, ya enggak, kan perantara. Bukan sirik, perantara rokok. Iya. Kalau gara-gara rokok, Cuma itu rokok sirik. itu teman sejati. Weh, Kadang-kadang kita sendirian gitu. Kadang-kadang itu Mbak,
kita sendirian ngirinya jangan ke sini, Pak. Loh, enggak, kita kadang-kadang sendirian itu kadang-kadang hati kan terasakan kan. Soalnya Saya itu kira- sendirian. Nah, bukan sendirian, kita itu bersama kok. Bersama rokok. Supaya nggak timbul fitnah ya Mbak ya. Cek gak koyo wong susah. Sendirian kalau nggak bawa rokok. Nah coba rokok ini teman sejati, teman untuk berpikir bisa kok. Weh, Wow, betul. mantap. Masuk, Kita masuk itu, diam, Pak. terus hati ini mengucapkan dengan lafaz kalimat apa gitu. Kayak apa? Tidak terlihat orang lain. Kalau kita tidak merokok sendirian, nah, nyariku. Ayo, kenapa sendirian umi-umi? Iya. Iku. Dalam penelitian dokter, perokok ya khusus perokok ya. Perokok itu kalau pagi minum kopi nggak ada rokok, IQ-nya itu turun sampai 75%. Dalam memikir, IQ-nya ya. iya IQ-nya turun Itu- sampai 75%. Kalau anda nggak ada rokok, ada Kalau nggak kopi. ada rokok, Itu perokok bagi- ya khusus bagi perokok, bagi bagi perokok. Itu bisa begitu. Saya punya dokter, orangnya perokok juga. Ya betul kata Mas Hamdi buat saya dulu. Nah, karena kita kadang-kadang Merokok. sendirian ini merokok untuk memecahkan suatu permasalahan itu kadang-kadang kelintas. Itu mana? Oh gini kita, Iya. gitu. Ibaratnya ide-ide itu perantara rokok. Muncul kadang-kadang. Muncul, ya. Karena sudah kebiasaan. Kebiasaan. Di rokok kurang. Padha wong kecanduan game. Nah, Lek enggak dolanan game, bingung. Bingung. Bocah cilik lek ra dolanan game sedino. Soger rek, Sekolahane aku iso kalah. geringgingan. Ringgingan tangane lek ra. Biasa game enggak game. Kecanduan. Intinya obrolan pagi ini dari Rokok bab undi. 1, bab 2, bab 3 semuanya kalau disaring itu bermanfaat. Bermanfaat semua. Nah, itulah tujuannya Apa? itu bagaimana kita untuk berpikir. Bukan apapun sesuatu yang menjadikan masalah dipikiri itu stagnan. Nah, istilahnya berpikir untuk keluar inovatif ini, Ya. ide ini. Ada ide-ide Ide-ide cemerlang. cemerlang. Kadang tapi bermanfaat. Loh ya, bergadang tapi bergadang delok ya bener, bergadang tapi bermanfaat, tapi untuk bergadang ngene-ngene lho Bro. Wis gak zamane ya. Lapri. Aku ada pertanyaan nih, Mbak. Bagaimana cara kita memanfaatkan kekuatan energi pusaka untuk kehidupan kita? Apa? Bagaimana cara kita memanfaatkan kekuatan energi pusaka untuk kehidupan kita? Memanfaatkan energi Ya, Gimana pusaka. caranya, Mbak? Ya gini, utamanya saya usahakan beretika. Beretika. Istilahnya salam. Salam kepada empunya. Nggak tahu siapa empunya. Yang penting itu ya. Ya contohnya saya ini tadi ya. Contohnya. Nyalakan dupa. Kan ada etika. Ngopene tenanan ya, Mbah ya. Nah, keris. saya berucap. Kemana alurnya wewangian ini? Saya salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Anan wujud kawujudan besar. Soko kuasane kamu moho besar. Anane ingsun paring hormat kang anane alur kegondhan wewangian. Semerbau ing anamaya padha. Saged ndadosaken. Niat sampean apa? Supaya dalam kehidupan tetap hubungannya ke rezeki. Saged ndadosaken lancar kansar rezeki kula wilujeng rahayu slamet saking kuasane Gusti. Gusti Allah. Tapi ya pertama digunakan bismillahirrahmanirrahim. Bila bil haqi wala haula wala quwata illa billah. Jadi semua itu intinya duduknya di pertolongan Allah. La haula wala quwata illa billah. Dengan ini nanti empu itu berkesinambungan dengan suatu apa sih daripada karya ciptaannya ini.
jelas bersinergi nanti dengan kita. Tapi bukan artinya sampai ini menggunakan energi negatif. Sampai itu bilang sama keris, ya dibilang sama Pak Ustadz tadi loh. Alhamdulillah keris ya udah boleh itu. Alhamdulillah Robbil Alamin. itulah yang utama. Dan yang penting sama jaga, sama rawat, sama menggunakan. Bagaimana hasil kaya daripada empuk ini supaya tidak terjadi korosi atau apapun. Nah, sambil merawat ini sama dengan mengingat daripada Leluhur. empuknya itu. Leluhur. Itu bisa bermanfaat itu. Jadi berawal dari etika. Iya. Etika ya. Karena Contohnya saya ini tidak mengundang. Orang kan bilang, oh mau dupo. Undang jin. Bengit, undang jin. Jin jembin tidak diundang, habis ngelumpuh kok. Diundang. Oh bisa rapat itu. Yang daerah kene wakeh. Hanya. Kalah masa itu. Kalah masa. Kalau Demite memang padha nang kene ganggu kabeh. Dipikir bakar dupa itu ngundang demit, berarti di rumah saya tuh diundang tiap hari, Mbak. Nah, Tiap itu. hari. Malah nah saya makanya bakar dupa. etikanya ini kita ini membakar supaya keharuman ini loh Ya. bisa terasakan. Sekarang itu Jadi yang hadis pun masih hidup, kalau mau selawatan juga bakar-bakar Nah, seperti itu, bubur. uang bubur. Karena saya punya persepsi gini mbak, kalau zaman Rasul kan suka bakar dupa tuh mbak. Nah, itu contohnya itu melihat zaman Rasul kok kenapa sih kok seneng dupa gitu, ternyata zaman Rasul itu suka wangian gitu. Nah, wewangian ini kan semerbak nuansanya. Seperti dalam kehidupan kita ini bisa merasakan secara di surgawi. suasana surgawi. Ya intinya bisa menjadikan suatu keaslian, keindahan, ketenangan. Jadi intinya daripada mambu badek, Nah, kecing, ya loh, Betul. kan mending wangi toh. nah, salah satunya bahan-bahan ini yang diciptakan untuk menjadikan wangi berbentuk dupa atau menyan itu ada kandungan. Andai kan ada virus, ada bakteri apapun, itu bisa tersisihkan. Itu manfaatnya. Cara ilmiahnya aja. Nah, itu. Betul ini. Wih, Semua ciptaan Allah Langsung. nggak ada yang nggak bermanfaat. Ya. langsung Mas Saiki Hamdi langsung nyamuk sing bakar, Mbak. nyokotan wong iki lho. Nah, Lek ra enek nyamuk, ra enek wo pabrik Iya, otan, nyamuk. pabrik lah. Iya. Manfaat iku lho. lah akhirnya apa sih? Kita digigit nyamuk itu susah gitu. Tapi orang mau berpikir tidak susah. Oke, diteliti dengan penelitian secara ilmiahnya. Oh nyamuk ini kita dulu pakai berdiam, asap ya. Sat. Terus akhirnya diproses jadi bentuk obat nyamuk lingkar itu. Diproses lagi. Nah ini masalah kehidupan nyamuk aja lah bisa menciptakan suatu kesejahteraan kedamaian manusia kok. Nyamuk. Bisa memberikan hal kehidupan. Nyamuk itu. Akhirnya menjadikan Bisa. apa? Pabrik obat nyamuk. Pabrik Bisa obat orang nyamuk. kaya Ayo. gara-gara nyamuk. Nah, nek digigit nyamuk dipikirnya nggak bisa tidur, itu orang bodoh itu ya. Dan yang Ayo. tentunya yang punya pabrik akan dapatlah bundi-bundi yang warna merah dan sebagainya. Nah, obat. ujung-ujungnya ya lari dikintili itu, Mbak. Nah, Iya. soalnya nanti dikintili nggak tahu, tergantung orangnya. Gitu. Nggak ada tanya kenapa aku ngobong mesti loro. Orang kalau mau berpikir, Ngobongnya? ya, Ya. nggak bisa membuat pabrik, mendirikan pabrik, terus dengan pegawai yang banyak, uangnya banyak, akhirnya banyak yang mengintili. Bikin pilih mana? Nah, akhirnya apa sih? Enggak kekurangan. Masalah kita. nyamuk aja bisa pabrik obat nyamuk, Ah. akhirnya memberikan apa sih? Jalan kehidupan. Nah, orang banyak orang bekerja. Pabrik. Nah ini loh pabrik ini loh satu orang kepala keluarga.
ikut di situ bekerja. Nah, secara ekonominya dia menghidupi anak, istrinya. Istrinya 1, anaknya 3. Nah, ini memberikan suatu kehidupan berapa orang ini? Iya. 4 orang. Sing kintil iku akeh, Mbak. Oh, itu jangan dibahas dulu. Itu rahasia pribadi. Akhirnya apa? Ini 1 orang bisa memberikan kehidupan berapa? Ini hanya faktor ekonomi, belum sektor pendidikan, sektor tempat tinggal. Nah ini sudah yang berapa itu kesejahteraan? Nah inilah tiap sesuatu sekecil apapun yang diciptakan oleh Allah, kalau manusia mau berpikir pasti bermanfaat. Iya. Nggak kekurangan vitamin D. Nggak mungkin. ATM-nya penuh, Bang. Iya, biasa enak sih. Tinggal ngambil. Jangan nanti lebihnya untuk mengindiri ya nggak ada. Ini nih. Dan saya kutip dari bahasa Mas Hamdi baru, nggak entah kenapa kalau saya bakar dupa mesti selalu 2. Kalau itu alasannya gimana? Loh lah aku sih pingin aja. Oh, Kadang 2, kadang 3, berarti 1. nuruti Keyakinan. larinya keyakinan ya, kerentak Cuma hati lek ya. tak babar. Ini sampai 2 jam, 3 jam nanti. Percaya Mas. Cuma tak kutip sedikit. Iya. Kenapa 2? Allah Muhammad. Oh betul. 1. Ah, Anak anta. ah. Gak ono meneh iku tok. Betul. Ya di Jabarno ya. Loh kok 2 jam sewangi lho gak makan. Laki bini atas bobo ya. Iya. Lah iya, 2 unsur. Dausur. Betul. Berarti lek ngajine anak anta udah gak ono bedone awak dhewe ini. Iya toh? Yang atas, yang bawah, yang putih mah yang hitam podo ae. Rata. Kalau yang ganjil karena Allah suka yang ganjil. Bahkan kan, gitu. jarine Mbah, maling mbek polisi opo bedone? Itu suatu wujud kesinambungan, Betul. ilmu keseimbangan jare Mbah. Tutup kantor polisi lek ono maling. Betul. Tutup kafe kok hakim. Gak usah penjara. Weh, Gak usah penjara. Di semua itu jadi peran akon kok. Soal bayaran ya besok apa jadi jeragane. Oke, sahabat Sepamor. Demikian tadi ngobrol waton GSP, sangat gayeng sekali, gocekan sama tentu banyak ilmu-ilmu dari Bamat. Dan ada tanya jawab juga, walaupun ada ilmu mengintili ya. Tapi suatu pembelajaran dimanapun kita berpijak, maka kita harus pandai memilah. Yang satu ada manfaat yang positif dan yang satu ada mengintili ya. Wangelmen ya mengintili. Oke, sahabat Sepamor, terima kasih. Mudah-mudahan sahabat Sepamor tetap setia menyimak video-video GSP Ngobrol Waton. Ngobrol Waton ya. Iya. Terima kasih, salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.